Baiklah, terima kasih kepada Yang Pendeta yang telah berkhotbah dengan sangat berkesan, di mana kita semua diajak untuk menanamkan sukacita di dalam hati kita, baik itu untuk anak-anak kami supaya lebih giat belajar, menyayangi orang tua dan adik-adik, dan orang tua juga diharapkan dengan penuh sukacita membimbing dan mengarahkan anak kita menuju masa depan yang ceria. Oke lah, untuk selanjutnya ini dia acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan, acara liturgi yang pertama. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah diciptakan Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita mendengarkan kisah penciptaan dunia yang dikerjakan oleh Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Noah melayang-layang di atas permukaan air. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan liturgi yang kedua. Berfirman Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambaran kita, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah memelihara bahwa semuanya benar. Yang pertama dan yang pagi telah dipilih. Berfirman Allah, jadilah benda-benda, jadilah cakrawala untuk menyaksikan
Selanjutnya, marilah kita dengarkan liturgi yang ketiga. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buah kehidupan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah-pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, dan pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun makannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka ganda. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat dawai. Mereka mendengar bunyi lapan Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman. Hari sejuk bersembunyi kelompok manusia dan istrinya itu. Terdapat Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semua ciptaannya ditempatkannya di Taman Eden. Mereka hidup bersukaria. Marilah kita mendengarkan liturgi yang keempat. tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman, Kuat nak? Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bagus, kuat. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Firman Yesus lagi menunjukkan kepadamu, engkau telanjang, apakah engkau makan buah dari pohon yang telah engkau makan itu? Manusia itu menjawab, kadang-kadang aku tempatnya di sisiku, ia yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirman Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau beri? Kata perempuan itu, dari itu perbudakan aku makan. Lalu berfirman Allah kepada perempuan itu, untuklah kau di segala binatang. Ulangi dulu. Kuat, kuat. Kuat bilang, ayo. Dan orang-orang makin berbahasa. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian itu terkutuklah engkau dari segala binatang buta. Dengan perumbulan kamu jalan dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Karenanya akan meruntuhkan kepalamu dan engkau akan meruntuhkan kupingmu. Bersiap-siap puisi oleh
kejatuhan manusia ke dalam dosa karena iblis tidak senang melihat kebahagiaan manusia. Maka ia memperdaya manusia itu dengan tipu muslihatnya sehingga Allah mengusir manusia pertama, Adam dan Hawa, dari Taman Eden. Marilah kita mendengarkan liturgi yang kelima. Lalu firman kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terbentuklah tanah, karena engkau dulu bersusun kaya, engkau akan mencari rezeki seimbang di dalam tanah. Sebab tuli dan kulit yang akan dihasilkan bagimu tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh kau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Allah pada istri. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, itu lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Firman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu kita yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah pohon itu, kami tidak memakannya sehingga dia bersama. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia menginjakkan tanah dan menyinari debu. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Dia ditempatkannya beberapa kurung dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk mencegah jalan ke pohon kehidupan. Bersiap-siap vokal grup kelas 5 dengan judul Immanuel. Dan kawan-kawan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Cornelius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah seseorang mendaftarkan dirinya masing-masing di kota masing-masing. Dia pergi dari kota Galilea ke Yudea berasal dari kaum supaya tidak takut bersama-sama dengan bayi tunangan yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah penyebab yang terbesar. Dan dia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan, karena tidak cepat bagi mereka di rumah penginapan. Di dalam itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan anak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba terdengar seorang malaikat yang mendekat mereka dan berkata bersinar dari lubang yang besar. Lalu malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya tentang kepada Tuhan. Bersiap-siap liturgi yang ketujuh. Akibat dari dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Namun Allah masih terus mengasihi manusia itu dalam kehidupannya dan Dia memberi janji keselamatan. Marilah kita mendengarkan liturgi yang ketujuh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya kamu menjumpai seorang bayi dengan hati dan kepala. Dan inilah
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu jumlah besar malaikat surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dan para manusia yang beriman kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu pun berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Juru selamat akan lahir melalui anak dari Maria yang setia kepadanya. Anak itu akan turut menderita dalam dunia seperti yang telah disampaikan Allah kepada para nabinya. Marilah kita mendengarkan liturgi yang ke-8. Pada mulanya adalah Allah, Allah bersama-sama dengan Allah, Allah adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala yang telah dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan oleh Dia. Para nabi itu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengarahkan anaknya yang tunggal serta setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk mengakhiri dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah jalan manusia. Dan hidup bercahaya di dalam kegelapan, dan tidaklah berdiri dari manusia ini. Pertama seorang yang diutuskan namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang Tuhan itu. Oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia tidak hanya tapi Ia kembali kepada itu. Karena sesungguhnya itu setiap orang sudah datang ke dalamnya. Bila Yesus sudah menjadi terang dalam kehidupan kita, maka kita akan memancarkan terang kehidupan kepada semua orang, sebab barang siapa mengatakan bahwa ia berada di dalam Yesus Kristus, wajiblah dia meneladani kehidupan Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan liturgi ke-9. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang termasuk karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang telah memasukkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang
Acara selanjutnya liturgi yang ke-10. Ibu harapkan anak-anak kami yang ada di luar supaya masuk ke gereja. Sekali lagi, anak-anak kami yang di luar masuk. Duduk dengan tertib. Dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa, dan jika kita percaya kepadanya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita dengarkan liturgi yang ke-10. Bersorak-soraklah, hai orang-orang di hadapan Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan yang tetapi masmurlah baginya dengan damai sekali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, ketiklah kecapi dengan baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarlah, hai keluarga Daud, beruntung kamu menyusahkannya, sehingga kamu menyusahkan Tuhan juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda sesungguhnya bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Sekalinya dengan menjaga Yesus dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Bersiap-siap liturgi ragam bahasa. Marilah bersama-sama kita mendengarkan liturgi ragam bahasa. Udah lah, nggak usah, udah dia imam. Jadi terganggu nanti kakak. Bahasa Indonesia, pada Nabi kita berserkasi Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bahasa Aceh. Sahu teu pada kaya sekian manusia lah bentuknya yang kewe bukan kewe aneh bukan yang tunggal bukan kewe aneh bukan yang tunggalnya jadi orang yang memang ubah binasa tema metemen udah sudah tidak kewe. Sabab BG berkelengi di batan. Sabab BG berkelengi di batan dengan maka diberikan anak masih tunggal gila oleh BG sesuatu terus tapi dia menerima suara selalu. Bahasa kakak, ay bagian ini kau yang ada di batan yang menjadi nenek, jadi kan kau ada
Bahasa Mentawai. Kisah bulan kawin kadet kalanya tay kunuaka pada kenangan tegalan si sesara. Boleh tak ilangor saya sama memperi matone bagakan tulia. Tapoi raike pakelen pamuai si pulele sampai taruda. Bahasa Bengkulu, karena Allah sayangnya nantinyaki, mampu dia menjugakan anak dia disenang. Itulah supaya bilang cenau, dia tidak menasal tapi kuliah hidup sampai selamanya. Bahasa Sunda, karena kacida mika asina alaka alam dunia, nepika masih keun putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ka anjeuna ulah binasa, tapi meuna hidup langgeng. Bahasa Jawa, awite Gusti Allah boleh ngasih marang jagat iku nanti mas rakyat komputer orang penting supaya sabang wong kang percaya marang panjenengane memang karusakan nanging undurinana alit langgeng. Bahasa Madura, karena Maria kataresna anna ala ka alam dunya kang semarengangi putranya sesento sopada sempat orek sabar cala kasalerana tanin mohan calaka kape anti aogi selanggen. Sabtu kali asa punika ageng si pasuecan idang samhyang widiwasa marepring jagate jantos ida maicaya putran idane sane tunggal mangda asing-asing anak sane pracaya ring ida sampunang patiban pati nanging molih urip anggun. Bahasa Sasa, sengit belek dan dikasih Allah. Tipa manusia, lek dunia niki, yang kelek ni jane. Ijene sang tunggal, alek sembilan dengan tak percaya. Lek-lek dekne sembilan se. Laku mau hidup sejati, baik kekal. Amai Allah Ta'ala dikurung mukanya asih balak nasi ada sabak mukanya untuk dikurung. Nama kan nanti makan kalau udah selesai.